Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas yaitu untuk pengelolaan data kepala desa, perangkat desa dan jadwal pemilihan kepala desa. Sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 141/978/59, dan di surat ini juga akan menjelaskan yaitu tentang register dari perangkat desa, yang mana jika nantinya perangkat desa se-Indonesia akan diberikan nomor induk perangkat desa. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya, dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton video ini sampai akhir. Oke, jika kita lihat suratnya dikirim pada tanggal 3 Februari 2020 dan kepada Bupati Wali Kota. Artinya surat ini bukan kepada pemerintah desa, tapi kepada Bupati Wali Kota di seluruh Indonesia. Dan surat ini bisa kamu download di link deskripsi di bawah. Kita tidak akan membacanya satu persatu, namun kita akan melihat inti sari dari surat ini, yang mana di angka 3 di sini adalah sebagai langkah awal dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa dan perangkat desa. Maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu melakukan pendataan kepala desa dan perangkat desa serta jadwal pemilihan kepala desa. Kita stop dulu di sini. Untuk jadwal pemilihan kepala desa kita akan membahas lebih lanjut. Dan kita sekarang akan fokus dulu ke nomor induk perangkat desa. Oke, kita lanjut. Yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi program pemberian nomor induk kepala desa dan nomor induk perangkat desa. Oke, di poin 3 inilah bahwa untuk kepala desa dan perangkat desa akan dipersiapkan, diberikan nomor induknya, atau apabila untuk perangkat desa kita singkat NIPD, nomor induk perangkat desa. Yang mana melalui surat ini juga Kementerian Dalam Negeri meminta data kepala desa dan perangkat desa kepada bupati atau wali kota kamu. Dan tujuannya diberikan register kepada kepala desa dan perangkat desa adalah mendorong terwujudnya kepala desa dan perangkat desa sebagai birokrat profesional. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk pendataan. Kita akan lihat di poin 4. Di sini nantinya data kepala desa dan data perangkat desa itu akan dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri UP Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy berbasis Excel. Dan paling lambat itu datanya dikumpulkan 30 Juni 2020. Artinya pastikan kamu sebagai perangkat desa atau kepala desa, datanya sudah ada di dinas di daerah kamu yang mengurusi tentang pemerintahan desa. Karena dinas tersebut nantinya akan melakukan data dan akan mengirimnya kepada Menteri Dalam Negeri UP Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy paling lambat 30 Juni 2020. Jika data kamu sebagai kepala desa atau perangkat desa tidak ada di dinas yang mengurusi desa di daerah kamu, maka data kamu tidak akan terkirim ke Menteri Dalam Negeri UP Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan untuk registernya pun pastilah akan tertunda. Untuk itu pastikan data kamu sudah ada di dinas di daerah kamu yang mengurusi tentang desa.
Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk pemilihan kepala desa. Berkaitan pemilihan kepala desa, ada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret tahun 2020 nomor 141/2877/SJ, yang mana untuk perihalnya yaitu saran penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu. Jadi di inti surat ini bahwa untuk pemilihan kepala desa ditunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak maupun pemilihan kepala desa antar waktu di wilayah saudara sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau status di negara kita itu sudah bukan lagi darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, maka pemilihan kepala desa itu sudah bisa dilaksanakan. Namun di sini kita lihat lagi penundaan yang dilakukan sebagaimana huruf A tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jika kamu sudah sampai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan dilanjutkan karena untuk status darurat bencana itu sudah tidak ada lagi, maka prosesnya tetap dilanjutkan, tidak lagi mulai dari awal. Di poin C-nya dijelaskan juga apabila proses kamu yaitu sudah sampai pada tahap penetapan calon, yang mana selanjutnya masuk proses kampanye pemilihan kepala desa. Di poin C ini dijelaskan dalam hal proses pelaksanaan pada tahapan penetapan calon, maka proses tahapan selanjutnya yang terdapat dalam kegiatan berkumpul orang banyak seperti kampanye calon maupun pemungutan suara untuk dapat ditunda sampai dengan sebagaimana penjelasan huruf A di atas. Artinya kembali lagi ke sini sampai untuk darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona ini sudah tidak lagi, atau dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak berwenang. Selanjutnya di poin D di sini adalah menjelaskan berkaitan ada kunjungan kerja pada kepala desa atau menerima kunjungan dari daerah lain ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali. Jadi apabila ada kunjungan ke daerah kamu, maka itu ditangguhkan terlebih dahulu, yang nantinya pemerintah desa akan mengirimkan surat bahwa diinformasikan untuk kunjungan dapat ditunda terlebih dahulu sampai dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang. Oke, kita kembali lagi ke NIPD tadi, yang mana di sini ada tertinggal untuk penjelasan lampiran dalam hal format pendataan kepala desa dan perangkat desa. Di sini bisa kita lihat yaitu nama kades langsung dengan perangkatnya, nama lengkapnya, ada tanggal lahirnya, ada jenis kelaminnya, ada pendidikannya, ada SK pengangkatannya, ada jabatannya, dan rekap jumlahnya. Oke, pastikan SK pengangkatan kamu di sini sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, kita akan masuk di kesimpulan. Kesimpulannya bahwa Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pendataan dalam hal akan diberikan nomor register untuk terwujudnya kepala desa dan perangkat desa sebagai birokrat profesional. Pendataan tersebut dilakukan dan akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri UP Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dan pendataannya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Kembali, pastikan data kamu sebagai perangkat desa atau kepala desa sudah ada di dinas tempat
daerah kamu yang mengurusi tentang pemerintahan desa sebelum tanggal 30 Juni. Pastikan itu terlebih dahulu, karena jangan sampai data kamu nanti tertinggal. Selanjutnya, untuk pemilihan kepala desa ditunda terlebih dahulu, yang mana berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri nomor 141/2877/SJ, dan penundaannya yaitu sampai dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang. Penundaan pemilihan kepala desa itu tidak lagi memulai dari awal untuk tahapannya. Jika nanti dicabutnya status darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, maka pemilihan kepala desa masuk ke tahap selanjutnya, tidak lagi memulai dari awal. Dan untuk surat ini bisa kamu download di link deskripsi di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, silakan langsung menuju kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.